melihat kondisi sekarang, memang ini jauh turun dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga sampai saat ini yang kita targetkan untuk tahun 2020 ini kita proyeksikan akan menghasilkan kurang lebih 3.000 unit, tapi sampai saat ini kita masih di level yang sangat rendah, yaitu kurang lebih 1.700 unit sampai kuartal kedua. Oke, kalau dilihat berarti berapa tuh Pak totalnya dari permintaan industri khususnya terhadap alat berat nih, khususnya industri pertambangan, kalau penurunannya sejauh ini seperti apa Pak? Industri alat berat ini memang banyak mainnya di pertambangan, tapi karena faktanya dari tahun lalu di industri pertambangan itu sangat jauh menurun, maka pada khusus pertambangan pada tahun 2020 ini kita tidak sampai 10% yang bisa kita katakanlah kontribusikan untuk kebutuhan pertambangan pada tahun ini. Oke, tidak sampai 10%, berarti lebih banyak kontributnya kemana nih Pak kalau dari sisi industri? Kalau bicara sekarang ini memang untuk industri kita masih ada di agro, masih ada di konstruksi. Tapi kita juga harus menghadapi kondisi di mana pada industri yaitu adanya barang-barang yang masih diimpor dengan tanpa bea masuk karena memang itu untuk sesuai dengan yang kita lihat sekarang ini untuk keperluan-keperluan konstruksi. Kita akan coba perdalam lagi khususnya untuk yang pertambangan ya Pak Togar, karena kan segmen kita adalah mining zone begitu, di mana pemerintah ini juga akan lagi mau rilis RPPUU Minerba yang baru dan peraturan tersebut juga akan cukup berpengaruh begitu ya terhadap industri di sekeliling industri tambang batubara. Apakah ini juga termasuk menyangkut di alat berat ataukah seperti apa nih Pak Togar sejauh yang Anda update juga? Kalau undang-undang minerba itu kan fokusnya adalah bagaimana supaya izin khusus pertambangan itu bisa izin usaha pertambangan khusus itu bisa katakanlah dipastikan dan bahkan bisa diperpanjang walaupun memang juga mereka diberikan suatu pasal lagi untuk melakukan divestasi dan juga sekaligus untuk melakukan pemurnian sehingga nilai tambahnya untuk Indonesia itu lebih banyak. Dan untuk kebutuhan itu ya kalau memang tetap pertambangannya masih rendah seperti sekarang ini, ya saya pikir kita juga tidak bisa berkontribusi banyak. Oke, jadi memang menunggu dari pemulihan secara industri pertambangannya terlebih dahulu begitu ya Pak Togar. Ini sebenarnya Betul. Karena basicnya seperti apa sih Bang? Apa karena ini terjadi sudah dari tahun 2019 artinya adalah sebelum pandemi, ini karena memang banyak perusahaan yang menahan ekspansi ataukah seperti apa? Dan apakah Anda lihat bahwa nanti akan cukup ada ekspansi yang besar begitu ya khususnya di pertambangan di tahun depan sehingga akan meningkatkan demand juga untuk alat berat Pak Togar? Sebetulnya kalau dari tahun lalu sudah mulai agak menurun itu belum signifikan. Tapi memang semakin signifikan setelah ada pandemi COVID dan drop yang tadinya seperti tadi saya katakan kita sudah rencanakan sekian 3.000 unit, ya tetapi ternyata masih paling 1.700. Dan kondisi ini tentu membuat kita juga harus mengantisipasi bahwa tahun depan ini ya kita belum tahu akan seperti apa, apakah akan ada peningkatan apa tidak. Kita belum bisa bayangkan walaupun kita harapkan bahwa pertambangan akan meningkat di tahun depan.